Baik, siap-siap ya. Apa beda resiko fundamental dan partikular? Oke, perkenalkan nama saya Amira Katsahindra dari SMK Makarya 1 Jakarta. Oke, pengertian dari resiko fundamental dan partikularis adalah resiko yang berasal dari penyebab yang berada di luar kendali. Contohnya seperti bencana alam, seperti banjir, longsor, atau tsunami yang berada di luar kendali manusia. Yang mana? Fundamental. Terus? Kalau partikular itu seperti kayak kecelakaan yang berada di pabrik atau industri. Anda belum memahami sebenarnya. Ya, Bapak, oke, Bapak cancel ya. Oke, coba perhatikan dengan baik. Oke, Bapak ya, siap ya. 1, 2, 3. Beda resiko murni dan spekulatif. Sana, kacamata. Ayo. Perkenalkan, nama saya Tisha Azoria dari SMK Media Informatika. Perbedaan dari resiko fundamental dan Saya menanya tadi. murni dan tadi Pak perkulasi. Kalau murni itu kecelakaan yang tidak tidak diperkirakan. Misalkan seperti bencana alam, terus juga seperti kayak gempa bumi, longsor dan lain-lain. Kalau spekulatif? Kalau spekulatif itu seperti kecelakaan mandiri atau tunggal. Belum. Tadi pada memperhatikan ya. Kalau kemarin udah lancar semua ya. Iya. Berapa ulangi sekali lagi ya? Coba, berarti siapa mau hadiah? Kalau nggak mau hadiah, Bapak bawa pulang nih. Siapa mau hadiah? Siapa mau hadiah uang tunai? Ya, tolong dijawab dengan baik. Ya. Oke. Bapak ulangi lagi pertanyaannya tadi. Apa bedanya resiko fundamental dan partikular? Ya, baik. Kacamata. Ya. Halo semuanya, saya Putri dari SMK 3 Perguruan Tinggi. Resiko fundamental itu resiko yang mempengaruhi banyak orang. Terus kalau partikular itu yang hanya personal ke diri sendiri. Namanya siapa tadi? Dari? Silakan daftar dan tertarik ya. Oke, pertanyaan selanjutnya masih 6. Oke, sudah siap? Ya, ini mudah, tapi duluan ya. Sebutkan 3 fungsi asuransi. Ya sana, yang paling gampang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Salsabila. Di sini saya akan menjawab fungsi dari asuransi. Yang pertama itu transfer resiko, dan yang kedua itu pembentukan cadangan bersama, dan yang ketiga itu premi yang layak atau adil. 100. Ayo, jangan kalah sama temennya. Oke. Lanjut ya, siap ya. Sebutkan 3 manajemen resiko. Mbak. Baik Pak, saya perkenalkan, nama saya Zara Mujara Madani. Saya dari SMKN 63 Jakarta. 3
Ini kayaknya belum ya, singkatnya belum ya. Ya, siap ya. Sebutkan 3 benefit asuransi, Mas. Saya perkenalkan, nama saya Reza Palevi dari SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. Yang pertama itu benefit asuransi itu ada ketenangan hati dan pikiran. Dan yang kedua ada kendali kerugian. Yang ketiga ada keuntungan keuntungan sosial. Apa tadi? Benefit sosial ya? Iya. Apa tuh benefit sosial? Karena semua pekerja dapat tetap bisa bekerja dan dapat bayaran yang tetap. 100. Lanjut ya, siap? Masih ada 3. Masih banyak. Sudah siap? Sebutkan. Barusan sekolah lain, ini kan beda semua. Sebutkan 3 insurable interest. Mbak. Kenalkan, saya dari SMA 7. Saya ingin menjawab. Sebutkan 3 insurable interest. Yang pertama yaitu tidak diduga. Yang kedua, terdapat nilai finansial. Dan yang ketiga, exposure homogen. Betul. Oke, ini agak sulit, tapi sebenarnya nggak sulit ya. Bapak udah jelasin kok, ya. Siap-siap ngacung duluan ya. Mungkin ada tahu, tapi kalau ngacung duluan nggak repot ya. Ini mudah kalau dengerin Bapak ya. Jelaskan insurable interest itu tidak bertentangan dengan kebijakan publik. Nah, kayaknya temennya udah belum? Belum ya? Udah. Boleh kan? Oke, tadi yang kedua. Angkat bareng. Ya, oke. Insurable interest itu yang bertentangan dengan kebijakan publik. Contohnya kayak tadi yang dijelasin sama Bapak Dedi, itu merokok di ruang publik, kan itu bertentangan ya dengan ketentuan publik, jadi itu nggak bisa diasuransikan. Apalagi? Terus kayak misalkan kecelakaan karena ngebut bisa jadi contoh nggak Pak? Kan bertentangan juga kan. Judi online, judul. Boleh diasuransikan nggak? Tidak boleh diasuransikan. 100. Terakhir untuk sesi pertama ya.
apa saja yang dilakukan kalau terkait sama post loss reduction. Nih, kepalanya mas. Nanti ada yang pre, ada yang post. Tak boleh pilih, mau yang pre atau yang post? Iya, mbak. Ya. Yang pre atau yang post? Boleh dua-duanya, Pak? Boleh dua-duanya? Mbak, Boleh aja. udah yuk Yang mana? sekolah. Oke. Apa kalau hitung 1, 2, 3, yang lainnya dulu-duluan gini ya? Boleh? 1, 2, 3. Halo, saya Muhammad Enrico Berdi dari SMAN 109 Jakarta. Saya izin jawab yang tergali risiko yang post loss reduction. Nah itu yang manajemen risiko yang sudah yang sudah kayak terpasang itu kayak misalkan deteksi kebakaran. Nah itu yang sudah ditayangkan. 100. Kami mengundang Pak Heru untuk menyerahkan hadiah. Semuanya hadiahnya sama, tapi 3 pemenang pertama dapat goodie bag. Baik, wah keren ya. Baik, sebelum Bapak akhiri sesi yang pertama ini, tadi ya, kalau mengajar itu yang paling penting adalah cepat dimengerti ya. Ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif, prodi kami, bahwa kalau di prodi manajemen ada kekhususan SDM, kekhususan pemasaran, operasi dan keuangan, ya. Jadi kita welcome aja kalau ada yang mau daftar ke prodi manajemen ya, bisa Pertamina. Yang nilai unggulnya adalah kalau di Pertamina tadi, kalau yang teknik kebanyakan guru-gurunya dari ITB ya.
Kalau yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, coba perhatikan sebentar Bapak. Kalau ekonomi dan bisnis kebanyakan dari Universitas Indonesia. Jadi tadi ya, kenapa harus milih Universitas Pertamina? Satu, dalam grup perusahaan terbesar di Indonesia. Kedua, sudah akreditasi unggul. Sekarang ini mahasiswa kita melonjak 50%. Ya. Ketiga, Bapak pernah ditugaskan oleh yayasan keliling ke universitas milik BUMN. Jadi Bapak ketemu sama Pak Rektor Universitas Pertamina, ketemu Rektor Telkom University, ketemu Rektor IT PLN. Nah, ternyata kita sudah satu sepakat. 45 terbaik masuk Pertamina. Jadi saya yang grogi sendiri sekarang Pak, karena anak saya nggak kuliah di situ. Ya tadi ya. Kemudian biaya kuliahnya gimana? Biasa aja. Ada bisa bandingkan dengan universitas swasta lain. Kemudian kesempatan kuliah di luar negeri. Kebetulan ada 7 mahasiswa Prancis yang Bapak sebagai walinya, dan 1 mahasiswa kita ada yang ke Prancis dan Amerika. Bayar nggak Pak? Nggak bayar. Bayarnya cuma di kampus Anda. Jadi maksudnya gimana Pak? Kalau Anda masuk dual degree, masuk di Universitas Pertamina khususnya prodi manajemen, Anda bayar uang kuliahnya 2 tahun di sini. Ke luar negeri juga cuma bayar uang kuliah yang di sini saja. Nah, tinggal biaya hidupnya saja. Anda bisa milih ke Malaysia, ke Turki, ke Prancis dan sebagainya. Ya, jadi nggak usah mikir lagi gitu ya. Kalau nanti waktunya daftar ya, Universitas Pertamina adalah salah satu pilihan yang cukup baik. Terima kasih, mohon tepuk tangan. Baik, Bapak akhiri sesi pertama ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ditutup, Bapak minta ini nih Mbak Salira ke atas sebentar. Tolong dipraktekkan salam manajemennya seperti apa, Pak? Silakan Mbak Salira. Masih ada waktu soalnya. Ya, gimana salam manajemen? Oke, mohon izin teman-teman, Bapak Ibu semua. Boleh berdiri? Aku ada yel-yel MSPU atau organisasi mahasiswanya manajemen dan juga untuk masyarakat manajemen. Jadi yang kalau aku bilang menehu, hu, meneha, ha, menehuha, hua, huha. Nah, berdiri. Oke. Minta berdiri semua boleh? Kita kasih contoh 1 kali ya. 1, 2, 3. Menehu, meneha, menehua, huha. Gitu. Oke, bisa? Oke, coba 1 lagi. Menehu, meneha, menehua. Dadah. Ayo teman-teman. Itu kalau yang saksi ya. Dipanggil. Oke. Next saksi. 1, 2, 3. Menehu, meneha, menehua. Terima kasih Pak. Oke, semoga teman-teman siswa tidak bosan ya. Baik ya, sebelum kita ke paparan yang kedua, mari kita saksikan video berikut. Dengan Pertamina dalam genggaman, selalu ada kemudahan yang pas dengan kebutuhan. Pas lagi nggak bawa dompet, bisa bayar pakai meme Pertamina. Sebentar.
selalu ada kemudahan yang pas dengan kebutuhan. Pas lagi nggak bawa dompet, bisa bayar pakai My Pertamina. Pas butuh isi energi, ada My Pertamina yang dampingi. Pas keadaan darurat, nikmati juga layanan antar energi sampai ke tempat. Dapatkan keuntungan poin dan penawaran yang pas untuk apapun gaya hidup Anda. Nikmati beragam keistimewaan dalam satu aplikasi My Pertamina. Semua jadi istimewa. Baik, acara Abdi Mas ini disponsori oleh PT Pertamina Patra Niaga. Beri tepuk tangan kepada PT Pertamina Patra Niaga. Baik, terima kasih. Dan kita ke acara berikutnya ya. Yang kedua adalah paparan berikutnya, literasi mengenai isi polis akan dibawakan oleh Pak Dedi lagi ya. Jadi mohon terus diperhatikan ya, karena kita juga akan ada 7 hadiah lagi teman-teman ya. Jadi tolong diperhatikan. Langsung saja kita persilahkan Pak Dedi untuk kembali ke tempat. Pak Dedi silahkan. 7 hadiah loh ya teman-teman ya, tolong diperhatikan baik-baik. Silahkan Pak Dedi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tapi sebelum Bapak mulai, Bapak mengundang mahasiswa Bapak nih, namanya sebenarnya Muhammad Fikri, tapi panggilan kerennya Mas Dadang. Silakan Mas Dadang. Sini Mas Dadang. Sini. Tadi kita perkenalkan ketua MSPU-nya Mbak Saira ya. Nah, Mas Dadang ini tadi ngapain? Bagian video sama motomo. Tapi jangan sangka, Mas Dadang ini adalah pemenang berbagai kompetisi. Tepuk tangan buat beberapa kompetisi yang diikuti oleh Mas Dadang, dan katanya ada yang mengalahkan ITB, UGM maupun UI ya. Iya, silakan Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Bapak Ibu guru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, tapi biasanya dipanggil Dadang gitu. Soalnya saya aslinya asli orang Sunda. Nah, di sini ada yang orang Sunda? Ada, angkat tangan orang Sunda. Ya, oke, terima kasih. Oke, jadi izin teman-teman sekalian, saya mau share sedikit nih, sharing session pengalaman saya selama berkuliah di Universitas Pertamina dan keaktifan saya mengenai berpartisipasi ataupun ikut di berbagai macam lomba. Di sini teman-teman semua ada yang suka ikut lomba nggak? Entah itu ODOSN atau lomba akademik, ada nggak? Oke, coba angkat tangan yang itu tadi di belakang. Iya, ikut lomba apa katanya? Oh, ODOSN. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke. Kalau saya selama berkuliah di Universitas Pertamina dari semester 1 hingga saat ini semester 5, itu saya sering banget ikut berbagai macam lomba. Dan yang baru-baru menang kemarin ini, saya ikut lomba yang diadain dari Bapenas, itu di Universitas Negeri Semarang, di UNES. Nama lombanya itu Gemastik, pagelaran Gemastik yang ke-8. Nah, Gemastik itu apa sih? Gemastik itu lomba mengenai teknik informasi dan komunikasi yang diadain Bapenas setiap tahun. Itu membahas berbagai macam terkait inovasi-inovasi maupun ide-ide bisnis gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin saya mewakili Universitas Pertamina dari 20 tim yang diseleksi. Tim saya terpilih untuk mewakili Universitas Pertamina ke Universitas Negeri Semarang dan melombakan Gemastik.
dan alhamdulillah mendapatkan 10 besar dan juara 7 gitu. Tepuk tangan dulu dong. Kejuaraan yang lain ada? Kejuaraan yang lain juga sebelumnya banyak sih, yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Intinya itu di Universitas Pertamina, kalau kalian kuliah nih di Universitas Pertamina dan kalian aktif berbagai macam ikut lomba, itu kalian dapat banyak banget benefit. Nah, benefitnya itu bukan berupa akademik saja ataupun poin dari kampus, poin aktifan. Kalian juga dapat benefit berupa uang tunai. Jadi fun fact-nya, fakta menariknya itu di Universitas Pertamina, kalian kalau ikut lomba, menang ataupun tidak menang, kalian mendapatkan reimburse atau biaya pergantian. Let's say contoh, kalau kalian ikut lomba dan kalian menang, kalian akan dapat hadiah menang dan hadiah pendaftaran lomba tersebut. Tetapi kalau kalian ikut lomba dan kalian tidak menang, kalian tetap mendapatkan penggantian biaya pendaftaran. Jadi kalian tidak rugi sama sekali. Kira-kira begitu. Kira-kira ada yang tertarik nggak buat berkuliah di Universitas Pertamina, terutama pada manajemen? Oke, baik. Tangan dulu baru masih ada. Baik, kira-kira itu aja yang bisa saya share. Lebihnya saya alihkan ke Pak Denny. Terima kasih. Masih ada. Baik, kami lanjutkan. Oh ya, ada tambahannya lagi ya. Di Pertamina, Universitas Pertamina ini banyak beasiswa juga ya. Kalau Bapak perhatikan, tidak hanya yang tidak mampu, tapi juga keterwakilan. Misalnya Anda dari daerah mana, nah itu banyak ya. Dan katanya kalau beasiswa dari Pertamina itu uang sakunya yang paling besar katanya. Perlu dibuktikan. Oke, baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bapak mulai presentasi yang kedua ini. Judulnya adalah literasi isi polis. Nah, banyak dari kita semua, termasuk Bapak Ibu dan siswa-siswi, yang kalau punya polis itu misalnya dapat kartunya, dapat lembarannya, dapat bukunya, tapi dibaca apa enggak? Kan nggak dibaca. Nah, sehingga pada saat melakukan klaim asuransi, maka ya semua terserah kepada perusahaan asuransinya ya, keputusannya seperti apa. Nah, ini kan harusnya tidak seperti itu ya. Kita harus memiliki bargaining power. Baik. Tadi sudah mengerti. Yang sekarang adalah terkait literasi isi polis. Proposal form itu kalau bahasa membuminya apa ya? Proposal form adalah formulir pengisian. Kalau mau apa-apa kan kita isi formulir dulu ya, benar nggak? Nah, proposal form merupakan mekanisme perusahaan asuransi menerima informasi tentang risiko yang akan diasuransikan. Entah Anda mau mengasuransikan rumah, mengasuransikan kendaraan bermotor, pabrik dan sebagainya, ngisi dulu kan, namanya proposal form. Nah, kemudian biasanya diisi oleh calon tertanggung atau broker. Ini ada broker yang berusaha di bisnis asuransi untuk disampaikan kepada perusahaan asuransi. Lalu ada duty utmost good faith. Apa itu duty utmost good faith? Pernah nggak bisa buat salah? Pernah nggak beli buat salah? Datang ketemu sama penjualnya, Bu atau Pak, manis nggak salahnya? Manis gitu kan. Begitu dibeli sampai rumah, manis apa sepet? Ya, itu namanya apa? Let the buyer beware. Biarkan pembelinya ngerti sendiri. Berarti curang apa? Curang. Penjualnya nggak memberitahu. Harusnya penjual memberitahu, pembeli juga memberitahu. Nah, misalnya Anda mau beli televisi, ada merek Sony, ada nggak ngerti, ada Sony, ada Panasonic dan sebagainya. Terus Anda nggak ngerti, kalau ketemu sama penjual Sony, kira-kira dia belain Sony apa nih? Kasih tahu kekurangannya nggak? Enggak, itu namanya let the buyer
Ya, kalau Anda nggak ngerti, ya rasakan sendiri. Paham nggak? Nah, tapi kalau duty utmost good faith adalah duty beritikat baik. Beritikat baik itu apa? Misalkan Anda mau mengasuransikan rumah, oh rumah ini sudah dimiliki dan ditinggali selama 20 tahun, selama ini pernah sekali terjadi kebakaran. Nah, jujur kan? Nah, karena kalau ngomong tadi pernah terjadi kebakaran, kan ditanya, apa penyebabnya, di mana bagian rumahnya yang kena. Nah, nanti kan ada saran-saran peningkatan kan daripada perusahaan asuransi. Lalu juga ada misalnya sedikit nilai rating premi khusus yang harus dibayarkan. Oke, berarti jujur dari sisi calon tanggung. Kalau dari perusahaan asuransi, kejujuran apa yang harus disampaikan? Perut nama perusahaannya, kinerjanya, berapa jumlah premi brutonya, pendapatannya. Jangan sampai memilih asuransi yang abal-abal kan, membayar preminya iya, waktu klaim mah susah, ya nggak dibayar-bayar. Jadi duty of utmost good, sama-sama beritikat baik. Calon tertanggung menyampaikan apa adanya sesuai faktanya, perusahaan asuransi juga menyampaikan fakta mengenai perusahaan sesuai fakta. Dan saling menyampaikan informasi suatu fakta antara calon tertanggung dengan penanggung, yaitu perusahaan asuransi. Cukup jelas di sini? Bapak lanjut ya. Oh iya, kita sudah siapkan 7 hadiah lagi ya. Tolong diperhatikan. Oke. Terdapat deklarasi pada akhir bagian proposal. Memulai isi ada deklarasi kan? Deklarasinya isinya apa tuh? Calon tertanggung mengkonfirmasi bahwa informasi yang disampaikan adalah to the best proposal knowledge. Itu maksudnya apa ya? Kan ngasih informasi tadi. Tinggalnya udah 20 tahun, kejadian kebakaran sekali, benar sekali. Lalu mendeklarasikan bahwa semua yang saya sampaikan adalah benar adanya sesuai pengetahuan saya. Misalnya kalau Bapak bohong nih, karena Bapak nggak menginformasikan adanya sprinkler reader, saya nggak ngerti sprinkler reader itu apa, ya kan? Berarti itu the best proposal knowledge, sebatas pengetahuannya dia. Kalau lebih dari itu ya silakan meneliti sendiri, paham ya? Yang penting intinya apa dari semua ini? Tidak bohong dan menyampaikan apa ada. Oke. Terdapat warning atau important note. Warning itu peringatan ya. Peringatan kalau kebenaran fakta informasi yang disampaikan dan apakah sesuai fakta serta dampak bila fakta tidak benar. Oke? Jadi maksudnya apa warningnya? Bapak, Ibu, walaupun Bapak Ibu bayar polis, bayar premi, kalau faktanya yang Bapak tulis di proposal form atau pengisian tadi tidak sesuai faktanya, ya kami nggak akan bayar klaimnya. Misalnya contoh, alamannya yang nomor 20, waktu klaim nomor 18. Nah, itu kan udah rumah yang lain gitu kan. Paham ya? Paham ya maksudnya ya? Kalau fakta-faktanya tidak sesuai yang disampaikan, misalnya rumahnya cuma lantai 1 yang daftar, padahal hotel waktu klaim lantainya 2. Luasnya misalnya tulisnya 60, nah, ternyata luasnya 100. Nah, itu tidak menyampaikan fakta secara benar. Jadi walaupun sudah dibayar preminya, tapi tetap bisa ditolak klaimnya. Tahu klaim maksudnya? Mengklaim perusahaan sendiri kalau kemudian meminta ganti rugi. Baik, lanjut. Pada saat proposal form diterima dan disetujui oleh perusahaan asuransi dan premi telah dibayar. Tadi ya, coba ikutin Bapak. Proposal form sudah diisi, oke, dikasihkan ke perusahaan asuransi, lalu disetujui, berarti sudah setuju kan perusahaan, lalu premi dibayar, maka terjadilah kontrak. Kontrak itu apa ya? Kontrak. Saling terikat mengikat. Saya terikat sama Anda terikat sama perusahaan asuransi. Antara perusahaan dan tertanggung. Nah, coba pahami.
Kontrak pertanuan ada atau eksis tidak bertalian apakah terhadap eksistensi dokumen polis dan fakta. Ada faktanya. Maksudnya apa? Hari ini Mbak siapa nih yang kita? Ya Mbak siapa? Zahara, ya, waktu bagus banget. Hari ini kemarin Mbak Zahara mengisi proposal pagi tadi sudah menyerahkan ke perusahaan angsuran setuju. Siang ini sudah membayar berarti sudah terjadi kontrak apa? Sudah. Tapi perusahaan asuransi jawab begini, Mbak Zahara, Mbak kan tinggalnya di sini. Terus gimana Pak? Polisnya saya kirim Mbak. Karena kita kirimnya sendiri sampai Mbak selama 2 minggu. Ini ceritanya, jalan cerita. Berarti dari hari ini masih tambah 2 minggu. Kalau minggu depan rumahnya Mbak Zahra terbakar, dibayar nggak? Dibayar apa enggak? Dibayar. Karena sudah terjadi jadi dokumen itu hanya polis, hanyalah bukti adanya tapi bukan kontrak itu sendiri. Nanti nggak maksud? Jadi Anda nggak usah kecewa gitu. Saya polisnya belum terima nih, nggak apa-apa. Kamu folder namanya siapa Zahara, bayar preminya kapan, nanti masukin data komputer. Oh ya, kita akan paham ya. Kalau proposal sudah disetujui, premi dan dibayar, maka kontrak sudah terjadi. Dokumennya datang belakangan ya nggak apa. Nah, sehingga kalau terjadi klaim sebelum dokumen diterima, tetap terikat dalam wajib bayar kerugian kebakaran tersebut. Baik, lanjut. Nah, isinya polis seperti ini. Heading. Ya, ada setiap polis memiliki judul termasuk di dalamnya nama perusahaan, alamat maupun logo perusahaan. Misalnya asuransi apa yang Anda tahu? Kalau punya Pertamina itu asuransi Tugu Pratama juga. Namanya, alamatnya maupun logo. Preambel pembukaan proposal form dinyatakan sebagai basis dari kontrak dan melekat. Ya pasti melekat kan itu janji Anda, info Anda melekat. Kalau infonya benar kita jalankan, kalau tidak benar ya tidak kita penuhi kewajiban kita sebagai penanggung. Oke, juga menyatakan bahwa premi telah dibayar atau suatu janji pembayar premi. Maksudnya apa ya? Maksudnya gini, tadi premi sudah dibayar atau ada perjanjian premi untuk perusahaan yang besar ya. Preminya itu dibayar angsuran. Driver itu angsuran. Sekarang 1/4-nya dulu, nanti 1/4 lagi. Nah, kalau udah bayar 1/4, tiba-tiba terjadi klaim, dibayar apa enggak? Ya dibayar. Ya kan udah ada perjanjian. Dan premi yang angsurannya sudah dibayar. Oke? Preambel juga menyatakan bahwa penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin semua risiko terjamin sesuai subject to term and condition atau tunduk pada syarat dan kondisi. Bapak lanjutkan. Lalu ada tanda tangannya, biasanya kepala cabang ya. Tadi ada preambel, ya kan? Ada judul, ada pembukaan atau preambel, lalu ada tanda tangannya, biasanya resmi dari perusahaan asuransi ya, yaitu tanda tangan bahwa polis berlaku ya. Oke, kemudian 4 adalah risiko dijamin. Nah, tidak semua risiko dijamin. Contohnya adalah bagian yang terpenting dari polis adalah ketika apa yang dijamin diuraikan. Apa yang dijamin disebutkan dalam buku polis. Yaitu dimulai dengan kata-kata perusahaan asuransi akan menjamin. Contohnya pada asuransi kebakaran adalah Lexus. Lexus itu kepastian apa? Explosion, ledakan, impact aircraft dan smoke. Asap, kebakaran, itu ledakan. Oke, pertanyaannya Pak, kalau di luar yang ini dijamin apa Pak?
ada barang, ada barang, ada rupa. Jadi Pak, gimana kalau saya mau mengasuransikan gempa bumi atau banjir ya, tambahin preminya pakai extension loss. Pak, ada nggak jaminan yang nggak mau perusahaan yang mungkin misalnya bahaya nuklir? Nah, jadi walaupun ditambah preminya nggak mau perusahaan asuransi. Paham ya? Jadi ada standarnya apa yang dijamin. Lalu kalau mau nambah bayar preminya dalam extension clause, lalu tetap ada jaminan yang sangat spesial yang mungkin semua perusahaan asuransi tidak berkenan untuk mengasuransi. Oke, contoh resiko dijamin asuransi kendaraan bermotor adalah ORIS. ORIS itu artinya apa ya? Semuanya dijamin akibat semua resiko tabrakan benturan, namun juga terhadap TLO. TLO ini apa nih? Total loss only, di mana perusahaan asuransi hanya menanggung bila tabrakan benturan tidak mengakibatkan kerugian minimal 75% dari harga barang. Gimana Pak penjelasannya? Misalnya kendaraan nilainya 100 juta, oke? Bayar preminya berapa nih kalau polis 3%? Berarti bayarnya 3 juta. Kalau TLO bayarnya misalnya 1%, berarti bayarnya 1 juta. Pak, saya maunya TLO 1%. Loh, kok ada orang maunya TLO ya? Ya karena mungkin ada penjelasannya. Pak, saya nggak mau inilah Oris, mobilnya dipakainya 3 bulan sekali lah. Ya, jadi ngapain bayar asuransi ya? Ngapain bayar premi? Ya, kan setiap orang itu beda-beda ya. Dari Cina, ada yang kacamata, yang lain. Semua orang punya sifat beda-beda ya. Ada risk averse, apa tuh risk averse? Orang yang selalu takut resiko. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau tasnya dibuka, jas hujan ada, topi ada, payung ada. Dia udah sangat ketakutan kalau besok hujan. Ada juga orang yang risik, ya. Wah, pokoknya berangkat aja, nggak takut resiko hujan, gampang takut dulu. Jas hujan kan gampang, di jalan ada yang jualan, gitu ya. Jadi manusia itu terbagi dua ya. Ada yang tidak suka resiko, ada yang senang kepada resiko. Ada pernah itu terjadi ledakan di DIJ dulu? Mungkin Anda pernah lihat ya. Kalau yang takut, wah ada ledakan, udah nggak usah kesana. Kalau yang berani kayak apa sih hasil ledakannya? Datang dia. Lihat tuh gini ya. Kalau barang habis kena ledakan. Oke, baik. Jadi kalau Oris semuanya dijamin tabrakannya kerugian 5 juta dijamin, 10 juta dijamin, 15 juta dijamin, dari 100 ya. Tapi kalau TLO kalau sudah 75 kalau kerugiannya minimal 75 juta untuk yang 100 juta 75%, 75 juta ya, baru di-cover oleh perusahaan asuransi. Paham ya? Jadi kalau kerusakannya lebih 75 juta atau lebih baru dijamin oleh perusahaan asuransi. Juga contoh pada asuransi kecelakaan diri atau personal accident menjamin setiap kejadian yang mengakibatkan luka, cedera, lumpuh, dan atau meninggal. Kecelakaan diri misalnya, Anda dijamin kecelakaan diri, asuransi kecelakaan diri di kantor Anda atau pabrik Anda. Pertanyaannya, kalau celakanya di rumah di cover apa? Di cover. Kalau celakanya lagi pulang kampung, di cover. Lagi jalan-jalan, nah itu khusus ya. Kalau kecelakaan diri itu walaupun Anda nutupnya di kantor Anda atau pabrik Anda, tapi tetap berlaku dimanapun Anda menderita kecelakaan diri. Misalnya apa ya? Kepleset. Itu kecelakaan diri bukan? Kecelakaan diri ya. Oke, lanjut. Exception tadi kan? Tadi ada resiko yang dijamin, ini kan? Tapi ada juga yang pengecuali, yang dikecuali. Resiko yang tidak dijamin polis, dia kalau di sini terjadi dispute itu perbedaan pendapat ya antara tertanggung dan penanggung sehingga klaim ditolak, maka
kalau ketanggung di sini selalu terjadi dulu ada tanggungan dalam terakhir klaim ditolak, di mana tetanggung merasa telah melayani sementara pihak berwajib termasuk dalam exclude. Iya, kalau di exclude dia nggak dibayar. Ya kan exclude. Tadi misalnya flexas, fire, lightning, explosion, aircraft kan, dan smoke, ya. Ternyata gempa beminya belum dibayar, ya nggak di-cover. Banjir nggak dibayar, ya belum di-cover. Oke? Jadi contoh exclusion pada asuransi kebakaran contohnya adalah nuklir, perang saudara, huru hara, dan gempa bumi. Nah, kalau ini mau diasuransikan bisa apa enggak? Bisa ya, dengan cara membuat extension clause atau tambahan klausula. Di sini resiko yang diubah menjadi dijamin dengan pembayaran premi tertentu. Tadi jadi kesimpulannya apa? Ada resiko yang dijamin, ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan kalau membayarin tambahan premi maka di cover dengan extension clause atau tambahan klausula. Tapi di balik itu semua masih terdapat risiko khusus yang semua perusahaan asuransi tidak mau mengcover, misalnya contoh akibat nuklir ya. Oke, baik. Kita lanjutkan syarat dan kondisi polis. Syarat dan kondisi polis adalah tertanggung tunduk pada syarat dan kondisi polis ya. Syaratnya apa ya? Ada misi proposal form, bayar premi, dan proposal formnya sesuai dengan fakta yang ada sebenarnya. Tertanggung akan selalu menginformasikan setiap perubahan dalam proyek pertahanan politik. Ini maksudnya gimana? Kemarin mengasuransikan rumahnya luasnya 100, nilainya misalnya 500 juta. Terus ternyata 3 bulan yang lalu bikin tambahan bangunan meningkat dari lantai 2, nilainya harusnya berubah banget. Berubah, harusnya nambah apa nih? Premi, kan ada tambahan pertanggungan tadi. Tadi 500 juta mungkin sekarang 750 juta. Nah, kenaikan 250 juta tadi harus ada tambahan premi. Dan setiap perubahan harus diinformasikan. Lalu prosedur 2 kali 24 jam melaporkan dalam untuk mitigasi loss, minimize loss, dan pemulihan objek rusak terhadap tanpa diperbaiki. Maksudnya kalau lapornya cepat, asuransi akan membantu kita. Bapak itu tolong barangnya itu dipisahkan ke sana, yang ini taruh ke sini, yang ini tolong jangan ada yang menyentuh. Ya, itu semua ya. Nah, untuk mencegah meningkatnya dampak, ya kan? Bisa aja terus misalnya ada barang rusak, Anda perbaiki sendiri. Nah, mau nggak perusahaan asuransi? Nggak mau loh. Kok Pak nggak mau? Ya, kamu nggak menunjukkan barang rusaknya dulu kepada perusahaan asuransi. Paham nggak maksudnya? Jadi semua faktanya itu dilaporkan segera supaya asuransi cepat datang dan melihat objek-objek yang rusak tadi sebelum diperbaiki. Dia belum diperbaiki, baru nanti dia memberikan saran-saran untuk mitigasi loss, minimize loss, dan sebagainya. Dampak dari penipuan atau fraud ya biasanya kita nggak cover. Penggunaan arbitrase kalau terjadi diskon nilai ya biasa asuransi bilang, Pak ini saya gantinya 150 juta ya kebakaran ini, tapi menurut perhitungannya tertanggung, Pak jangan, ini kan saya itu 200 juta. Terjadi perbedaan, terjadi dispute, maka yang menyelesaikan adalah arbitrase. Lalu ada contribution bila terdapat polisi yang mengcover objek yang sama. Misalnya Pak Ahmad mengasuransikan di PTX rumahnya, lalu dia mengasuransikan juga rumah tersebut di PTY, lalu kerugiannya 150 juta. Tadi ingat, asuransi tidak boleh mencari untung. Jadi apa yang terjadi? Apakah minta 150 juta dari X dan Y jadi untung 300, ruginya cuma 150, jadinya untung 150 juta? Tidak ya. Tapi 150 jutanya tadi setengahnya minta dari perusahaan X, setengahnya dari perusahaan
Inilah yang disebut kontribusi. Hak tertanggung untuk mengcancel polis dalam prosedur hukum makanya. Ya, misalnya tertanggung, kayaknya aman-aman aja nih. Saya tuh orangnya risk seekers, berani nantang resiko gitu kan. Udah saya cancel aja, bisa ya di cancel ya. Lalu sebagian premi dikembalikan, dipotong biaya administrasi. Oke baik, sampai sini ada pertanyaan, cukup jelas ya? Cukup jelas. Lanjut, data polis atau polis schedule isinya adalah nama tamu, awal tamu, jenis asuransi, progresif, premi, total harga nomor polis dan preferensi polis. Loh, sudah selesai. Sudah paham? Siapa? Baik, kita review sebentar ya. Kita review sebentar. Sudah siap dengan pertanyaan? Mau ada hadiah uang? Mau? Tadi ya, kita sudah membahas proposal form ya, mengenai juga duty atmos faith, ada juga warning important tadi ya. Lalu bahwa polis bukan evidence of the contract, hanya bukti kontrak tapi bukan kontrak itu sendiri. Lalu komponen polis menjadi preamble, signatur dan risiko dijamin. Lalu pengecualian, lalu syarat dari itu, lalu polisi. Sudah siap? Sudah siap? Siap ya? Baik, pertanyaan pertama. Kalau bisa sekolah yang belum ya, tapi kalau nggak ada yang langsung ya apa boleh. Ya, oke. Pertanyaan pertama. Apa itu proposal form? Ini kurang tinggi Pak. Tadi tuh Belum nih. Gimana nih aturan mainnya? Belum nih. Kayaknya kita nggak bisa menangani ini. Karena kalau program ini kan dia kaitan ke sekolah. Gimana nih? Yang udah menang boleh lagi nggak? Boleh nggak? Nah, berarti yang belum menang tadi kurang cepat dan kurang memperhatikan nggak? Enggak. Sama aja ya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Ulangi sekali lagi. Oke, sekarang pokoknya aturannya adalah siapa cepat dan benar dia yang menang. Oke. Apa yang dimaksud duty utmost good faith? Ya, masih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrul Badi dari SMA 109 Rekam. Izin menjawab Pak, yaitu apa itu duty of utmost good faith ya Pak? Jadi duty itu saling menyampaikan. Jadi itu saling menyampaikan informasi sesuai fakta Pak. Jadi informasi yang harus disampaikan itu tidak boleh ada kebohongan sedikit pun. Dari pihak mana aja? Dari pihak penjual dan pembeli. 100. Terima kasih. Oke, sekarang ini sebenarnya masih berhubungan atau ini cepet-cepetan ya. Kalau gitu, apa yang dimaksud let the buyer beware? Let the buyer beware. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca
Alfiana Nurullah dari Saka Trafika Risa Putra. The buyer beware itu ya pihak asuransi membiarkan pembeli mengetahui sendiri. Itu nggak berkaitan dengan pihak asuransi, itu kan kejadian biasa aja. Apa Membiarkan pembeli tahu sendiri. Oke, penjelasannya lagi misalnya kalau beli salad tadi gimana? Misalkan beli salad, penjualnya bilang, pembelinya nanya ini manis atau enggak, penjualnya bilang manis, terus pas di rumahnya nyatanya pahit gitu. 100. Masih ada 5 lagi. Sudah siap? Ini gampang banget. Siapa yang cepat? Dia boleh jawab dan menang. Sebutkan minimal 3 komponen polis. Mbak yang itu. Dibuka, Mbak dibuka. Mbak dibuka. Komponen polis kalau boleh lengkap Bapak. Ya. Yang pertama itu judul, yang kedua itu pembukaannya, yang ketiga itu ada tanda tangan, yang keempat ada resiko. 100. Ini agak menantang nih, tapi kalau memperhatikan ya. Oke, apa artinya? Anda boleh ngomong dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Arti atau kepanjangan dari jaminan Flexas. Jaminan Flexas. Pertama dibatasi. Saya Fauzan dari SMK 3 Perguruan Tinggi ini ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Dedi. Flexas adalah singkatan dari Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, dan Smoke, asap. Oke, tahu artinya? Yes, betul. Fire itu kebakaran, Lightning sambaran petir, Explosion ledakan, Aircraft Impact kejatuhan pesawat terbang, dan Smoke adalah asap. 100. Masih ada 3 lagi. Ini susah-susah gampang. Susah gampang kan? Makanya kerjasama Udah berapa ini? Siap? 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 Sudah siap? Ya. Apa yang dimaksud dengan TLO, total rolling? Itu berapa itu yang kacamata? TLO adalah total loss only, di mana perusahaan asuransi hanya akan menanggung resiko bila tabrakan atau benturan atau kejadian lainnya mengakibatkan kerugian minimal 75% dari nilai. Betul.
bagaimana caranya exclusion itu yang risiko tidak dijamin menjadi dijamin. Bapak, pertanyaannya boleh dulu? Ya, ada risiko yang exclusion ya, tidak dijamin kan? Lalu bagaimana caranya jadi berubah dijamin? Tambahan premi tertentu. Tambahan premi tertentu. 100. Kelihatannya diulurkan sama teman-temannya ini. Ayo man. Oke, pertanyaan terakhir nih, gampang ya. Sebutkan minimal tiga police schedule. Apa yang dimaksud police is only evidence of the contract? Jadi perkenalan dulu sebelumnya, nama saya Ryan dari SMA Cina Jaya Laksa. Jadi maksudnya itu isi polis atau mungkin kontraknya itu bukan maksudnya bentuk fisiknya itu bukan kontrak aslinya. Jadi kontrak yang udah ditandatangani itu kalaupun nggak ada, belum di kita udah terikat kontrak juga. Asalkan maksudnya ya, police is only evidence of the contract. Oh. Ya, berarti dia nggak ada pun nggak apa-apa. Jadi kontrak itu sendiri mengikat atau terjadi kalau ada dua hal. Tadi ada dua hal. Oh, asalkan preminya udah dibayar. Satu lagi. Dan udah disetujui tanda tangan. Ya, tanda tangan mengenai apa yang ditandatangani? Kesepakatannya, kontraknya atau proposal. Proposal. Oke, boleh. Ada yang nggak jawab kan?
Oke, kali ini kita bikin lebih meriah, banyak tepuknya. Jadi ini, menehu, meneha, menehua, hua, 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 huha, gitu. Bisa? Kita coba satu kali ya. 1, 2, 3, menehu, meneha, menehua. Kalau aku teriak manajemen, jaya, 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 gitu. Bisa? Jadi setelah menehuha, baru manajemen. Oke. Menehu, meneha, menehua, manajemen, jaya, jaya, jaya. Akhirul kalam, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Denny. Oke, baik, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara. Sebelum memasuki akhir acara, marilah kita saksikan kembali video sponsor berikut ini. Sampai ke tempat. Dengan My Pertamina dalam genggaman, selalu ada kemudahan yang pas dengan kebutuhan. Pas lagi terbawa dompet, bisa bayar pakai My Pertamina. Pas butuh isi energi, ada My Pertamina yang dampingi. Pas keadaan darurat, nikmati juga layanan antar energi sampai setempat. Dapatkan tuntunan poin dan penawaran yang pas untuk apapun gaya hidup Anda. Nikmati beragam keistimewaan dalam satu aplikasi My Pertamina. Semua jadi istimewa. Baik, acara Abdi Mas ini disponsori oleh PT Pertamina Patra Niaga. Boleh beri tepuk tangan? Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada PT Pertamina Patra Niaga, SMA 66 Jakarta, Sudir Jakarta Selatan, Bapak Ibu Guru pendamping SMA SMK di Jakarta Selatan, serta para siswa SMA SMK Jaksel yang telah sabar hadir sampai detik ini ya. Lalu juga terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai pada penutupan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua serta rekan-rekan siswa semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Teman-teman semuanya, sampahnya boleh dibawa di depan ya. Udah dibawa. Oh, udah sekalian. Serat jajan. Bulan aja ya. Lebih baik.
Masih. Gila, berapa jam? Sejam. Jam 15, oh ya.